Atlantis merupakan benua yang disebut hilang di masa lalu dan terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak peneliti menyebut bahwa Atlantis kini ada di berbagai tempat namun belum bisa dibuktikan secara pasti. Atlantis kerap diceritakan sebagai masyarakat utopis maju yang memegang kebijaksanaan yang dapat membawa perdamaian dunia. Ribuan buku, majalah, dan situs dikhususkan untuk meneliti dan mengenalkan Atlantis. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kekayaan dan dalam beberapa kasus kehilangan nyawa karena mencari Atlantis. Tidak seperti banyak legenda yang asal-usulnya hilang ditelan waktu, sejarah telah mencatat persis kapan dan di mana kisah Atlantis pertama kali muncul. Kisah Atlantis pertama kali diceritakan dalam dua dialog Plato, Timaeus, dan Critias yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Meskipun hari ini Atlantis sering dianggap sebagai utopia atau khayalan yang damai, tetapi Atlantis yang dijelaskan Plato dalam ceritanya sangatlah berbeda. Dalam bukunya Encyclopedia of Dubious Archaeology, Profesor Arkeologi Ken Fidler mencatat bahwa dalam cerita Plato disebutkan bahwa Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditiru sama sekali, dan Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna. Justru sebaliknya, Atlantis adalah perwujudan dari negara yang kaya secara materi, maju secara teknologi, dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatannya. Sebagai propaganda dalam kisah moralitas Plato, legenda Atlantis lebih dianggap sebagai kota saingan heroik Athena daripada peradaban yang tenggelam. Sejauh ini banyak peneliti mengungkapkan bahwa Plato menjadikan Atlantis sebagai alat plot untuk ceritanya karena tidak ada catatan lain tentangnya di tempat lain di dunia. Terlepas dari asal-usulnya, yang jelas dalam fiksi, banyak orang selama berabad-abad mengklaim bahwa pasti ada kebenaran di balik mitos Atlantis tersebut. Kemudian banyak yang berspekulasi tentang di mana Atlantis akan ditemukan. Bahkan, sudah tak terhitung para ahli yang coba menemukan Atlantis berdasarkan fakta yang sama. Kandidat yang bisa diduga sebagai bagian dari Atlantis dengan disertai oleh kumpulan bukti dan argumennya sendiri antara lain adalah Samudra Atlantik, Antartika, Bolivia, Turki, Jerman, Malta, dan Karibia. Berdasarkan laporan ahli paleontologi ITB, Profesor Yahdi Zaim malah pernah memberikan tanggapan terkait keterkaitan Atlantis yang pernah dikaitkan dengan Indonesia. Menurutnya, sejak awal Plato memang tidak mengatakan bahwa Atlantis tepatnya di mana, namun Atlantis diketahui hilang karena adanya gempa. Plato yang kala itu hidup 350 sampai 300 sebelum Masehi, dan Plato tidak menyatakan bahwa Atlantis itu ada di Indonesia atau Asia Tenggara. Plato hanya mengatakan karena ada gempa maka lenyap yang namanya Atlantis hanya dalam satu malam. Hal seperti ini kalau secara geologi bisa terjadi, tetapi sejauh ini data belum menunjukkan adanya peristiwa seperti itu. Dalam hal ini, Indonesia pernah mengalami kejadian semacam itu, yakni ketika Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 yang melenyapkan satu pulau dalam sehari. Selain contoh kejadian, keberadaan Sundaland di masa lalu juga menjadi salah satu faktor Indonesia dikaitkan dengan Atlantis. Atlantis disebutkan sebagai wilayah benua yang nyaman dan sejahtera. Kalau dikaitkan dengan Sundaland, belum ada bukti. Ilmu pengetahuan harus disertai dengan bukti.
Sundaland sudah tenggelam dengan kedalaman sekitar 100 meter. Dan untuk mencari bukti, katakanlah arkeologi, itu butuh ekskavasi atau penggalian arkeologi atau penelitian paleontologi, harus ke lapangan. Ya nggak mungkin, untuk menyelam mahal sekali. Ada kesulitan untuk menelusuri bukti apakah Sundaland adalah Atlantis yang hilang. Karena selain kedalaman 100 meter bawah laut, juga diperlukan teknologi luar biasa untuk melakukan penggalian berbulan-bulan. Jadi untuk secara keilmuan, masih diragukan soal Sundaland sebagai Atlantis yang hilang. Kesimpulannya, klaim bahwa Indonesia sebagai Atlantis yang hilang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara historis, Atlantis sering dikaitkan dengan masyarakat utopis. Utopis merupakan tatanan masyarakat yang memegang kebijaksanaan serta dapat membawa perdamaian dunia. Asal-usul Atlantis tidak pernah lekang oleh waktu seperti legenda lainnya. Pasalnya, sejarah telah mencatat persis kapan dan di mana kisah Atlantis pertama kali muncul. Sebelum tahun 1831, perairan lepas pantai di barat daya Sisilia itu terkenal karena karangnya yang masih menjadi pujaan bagi peminat perhiasan hingga kini. Namun pada bulan Juli di tahun itu juga, para nelayan Sisilia mulai memperhatikan kawanan ikan mati yang bermunculan di permukaan laut, seolah-olah mereka telah direbut oleh lautan. Ikan-ikan itu bisa dimakan, tetapi berbau belerang. Asapnya tampaknya begitu kuat sehingga beberapa nelayan kehilangan kesadaran. Penyebab dari kematian ikan-ikan itu baru diketahui beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 10 Juli 1931 malam, ketika para pelaut menyadari puncak dari sebuah gunung berapi timbul di atas gelombang laut dan memuntahkan asap, abu, dan lahar. Letusan gunung itu terus dan terus terjadi, dan pada Agustus tahun itu, sebuah pulau telah terbentuk. Pulau itu berdiameter sekitar 800 meter dan setinggi 60 meter dari permukaan laut. Tetapi penuh dengan kemungkinan, banyak orang bahkan percaya bahwa mereka sedang mengamati kelahiran benua yang sama sekali baru. Terletak di jantung rute pelayaran Eropa, pulau itu segera menyebabkan perselisihan internasional sebab Prancis dan Inggris bersaing dengan Sisilia untuk kepemilikan pulau itu. Namun argumen itu sia-sia, karena dalam waktu 5 bulan pulau itu tenggelam kembali di bawah permukaan laut dan membuat beberapa orang menamakannya Isla Sinonsie, pulau yang tidak ada di sana, atau pulau yang menghilang. Ahli vulkanologi kini memiliki kemampuan memetakan dasar laut di sekitar Selat Sisilia dengan sangat detail, dengan gambar-gambar menakjubkan dari Atlantis yang berumur pendek ini. Sejarah Sisilia terkait dengan aktivitas seismik di kawasan itu. Sejarawan telah menemukan tulisan Yunani dari lebih dari 2700 tahun yang lalu dan mengacu pada letusan di Gunung Etna, yang tetap menjadi salah satu gunung berapi paling aktif di dunia hingga kini. Dua letusan terburuk Etna pada abad ke-12 dan 17 diperkirakan telah mengakibatkan puluhan ribu kematian. Sisilia juga telah diguncang gempa bumi hebat, termasuk gempa Val di Noto pada tahun 1653 yang terkenal, yang menewaskan 60.000 dan menghancurkan kota Catania, dan gempa bumi tahun 1908 di Messina yang merenggut 82.000 nyawa. Raja Ferdinand II memerintah Sisilia serta sebagian dari selatan Italia termasuk Napoli, yang keduanya dikenal sebagai Dua Sisilia. Tanpa pemahaman seismologi modern, penduduk Sisilia telah menciptakan mitologi yang kaya untuk menjelaskan peristiwa tragis ini.
legenda membantu orang untuk hidup dengan ketakutan leluhur ini dan membenarkan keberadaan fenomena tersebut. Antara mitos dan legenda, dan meskipun menghilang, pulau itu tidak pernah meninggalkan imajinasi populer, dan selama 2 abad berikutnya, tanda-tanda aktivitas gunung berapi yang jelas telah meningkatkan harapan bahwa pulau itu atau yang sangat mirip suatu hari nanti dapat kembali muncul di Selat Sisilia. Salah satu peristiwa yang paling menonjol terjadi pada tahun 1968 ketika gempa bumi di wilayah itu diikuti oleh mendidihnya air laut di sekitar bekas lokasi pulau itu. Hal ini menyebabkan beberapa orang percaya bahwa peristiwa tahun 1831 akan terulang kembali. Dan warga Sisilia tidak mau ambil risiko kehilangan kepemilikan pulau, dan Belanda mengatakan bahwa mereka menempatkan plakat batu pada lokasi pulau itu untuk menegaskan hak-hak mereka. Namun pulau itu tidak pernah terwujud. Gelembung di air laut hanyalah gas dari gas yang terperangkap di antara lapisan batuan yang naik ke permukaan laut. Hal itu menciptakan ilusi bahwa letusan sedang terjadi, tetapi tidak pernah ada kemungkinan pulau itu akan kembali. Bila terjadi letusan lagi di daerah ini, akan terjadi lokasi yang berbeda karena batuan dari ledakan sebelumnya akan menyumbat saluran magma. Pulau ini mungkin tidak akan pernah lagi muncul di gelombang laut. Namun kisahnya membantu mengingatkan kita akan kekuatan geologis yang sangat besar yang membentuk landscape kita, yang memberi dan menerima dalam kekuatan yang sama.